Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Fa nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba'u wa 'ainin la tadma'u wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hibdul ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Yang saya hormati Pak Budi selaku penasehat kita di Taca. Alhamdulillah, beliau hadir nggak nih hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga, juga para pengurus Taca sekalian dan seluruh jamaah para muslimat Taca yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dituliskan oleh Sayyidina Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatal abrar. Dan juga masih di dalam pembahasan Kitabun Niyah, ya, masih di dalam pembahasan Kitabun Niyah wa ihdar wa Kitabul Ikhlas wa ihdarin niyati shalihah, masih dalam pembahasan tentang niat dan juga menghadirkan amal-amal soleh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang suatu kaum yang mereka tidak bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka juga mendapatkan pahala atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain. Atau lebih tepatnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita tentang sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Ada sekelompok pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fayukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Kemudian mereka ketika sampai faidakanu bi baida aminal ardi, ketika mereka sampai di satu tempat di yang lapang, ya, fayukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka dibinasakan. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fihim aswaquhum wa man laisa minhum." Di dalam mereka ada orang yang sebetulnya nggak niat untuk ikut menghancurkan Ka'bah, tapi mereka itu sebetulnya hanya sekedar jualan atau orang yang kebetulan papasan dengan pasukan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyatihim. Mereka semua tetap akan dihancurkan, akan tetapi akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Nah, ini hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan kita telah membahas juga dari hadis tersebut tentang bagaimana musibah yang terjadi bisa jadi merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Akan tetapi yang juga ikut menjadi korban adalah orang-orang soleh. Namun kemudian orang-orang soleh tersebut bukan berarti mereka lah pelaku kemaksiatan. Hanya saja mereka terkena dampak dari kemaksiatan yang dilakukan oleh para ahli maksiat tersebut, dan nanti tetap akan dibangkitkan sesuai dengan amal masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga masih ada pada bab ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba qaumin bil Madinati wa hum ma'ana."
rupa qaumin bil Madinati wa hum ma'ana. Berapa banyak orang yang ada di kota Madinah sedangkan mereka bersama kita. Habasahumul udzur. Mereka terhalangi oleh rasa udzur. Dalam riwayat yang lain redaksinya habasahumul marad. Mereka terhalangi untuk bergabung bersama kita karena rasa sakit yang sedang mereka derita. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Nawawi dan beliau masukkan ke dalam bab kitabun niyah, bab tentang niat. Kenapa beliau memasukkan hadis ini ke dalam kitabun niyah? Karena memang di sini nyata dan jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan sekali pentingnya niat seseorang, sehingga bahkan ketika ada amalan yang dia sudah niatkan namun dia berhalangan untuk mengerjakannya, tetap tercatat baginya kebaikan dari amalan yang telah dia niatkan, seperti dalam hadis yang disampaikan di sini. Ada beberapa poin penting terkait dengan hadis ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, satu amalan jika kita ingin mendapatkan pahalanya secara sempurna meskipun kita berhalangan lalu kita niatkan adalah apabila amalan tersebut telah kita lakukan secara istiqomah, ya. Ya misalkan nih ibu-ibu muslimat taca, subhanallah, istiqomah setiap minggu ada kajian atau yang istiqomahnya sebulan sekali. Nah terus kemudian satu waktu dia berhalangan. Padahal sudah dia rencanakan, saya mau hadir besok, saya mau siap ikut Zoom Meet. Tiba-tiba berhalangan. Nah, itu akan tetap mendapatkan pahala atas apa yang telah dia niatkan. Meskipun dia tidak kesampaian untuk hadir di eh, apa namanya kegiatan tersebut, meskipun dia tidak sampai dia tidak bisa menghadiri karena ada halangan entah sakit atau ada halangan yang lain. Ini yang pertama, keistiqomahan itu penting karena biar bagaimanapun khairul a'mali wa muhawain qalla, kata Nabi, adalah yang engkau dawamkan meskipun nggak banyak, cuman sedikit. Tapi kalau didawamkan maka itu adalah sebaik-baiknya amal. Berapa banyak kita kadang kalau ngamalin sesuatu amalan kagetan, ya, melakukan sebuah aktivitas atau melakukan sebuah kebaikan tapi sifatnya kagetan atau karena viral. Oh lagi rame gini 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 kita ikut, ya. Ada apa namanya penggalakan sholat duha. Oh kemudian kita ikut latah tapi setelah itu duhanya nggak dikerjain lagi. Oh ada sodako Jumat berkah, kita ikut satu kali dua kali besoknya nggak ngerjain lagi. Maka sebaik-baiknya amal adalah yang diistiqomahkan dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma wa arbahuma. Beliau pernah dinasihatin sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulannya ini siapa? Allahu alam. Nabi merahasiakan nama tersebut karena ini menyangkut terkait hal yang kurang baik. Kenapa emang Fulan bin Fulan itu ya Rasulullah? Karena yaqumul lail. Orang ini satu ketika dia qiyamul lail, nggak tanggung-tanggung mungkin berapa puluh rakaat dia kerjain. Fataraka qiyamul lail. Namun sayangnya dia meninggalkan besok-besoknya setiap malam dia udah nggak ngerjain lagi qiyamul lail. Nah ini sebagai seorang yang ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka keistiqomahan amat sangat dibutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seseorang itu eh, dia beristiqamah di atas jalannya, maka mereka akan mendapatkan ma'un ghadak. Ma'un ghadak ini ditafsirkan oleh para ulama banyak makna. Di antaranya adalah air kenikmatan di surga, juga di antaranya adalah air ma'rifah billah di alam dunia dan mendapatkan air kenikmatan di surga. Ini semua adalah bagian dari ma'un ghadak. Terus
Ada hadis Nabi SAW, beliau bilang, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Di antara yang bikin rambut saya beruban dan jadi banyak kepikiran itu adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Apa saudara-saudaranya surah Hud? Yaitu surah-surah yang berbicara tentang yaumul qiyamah. Adapun di dalam surah Hud sendiri ada satu ayat yang bikin Rasulullah kepikiran terus. Apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta." Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Ini jadi penting kalau kita ingin mendapatkan satu amalan secara utuh pahala tersebut. Meskipun kita tidak mengamalkannya atau tidak sedang mengamalkannya karena ada sebuah halangan, maka harus disertai dengan keistiqomahan terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian yang kedua, makna dari Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, dari hadis tersebut ya, bahwa berapa banyak orang yang mereka ada di Madinah tidak bersama kita, namun mereka mendapatkan pahala sama kayak kita. Wahum ma'ana, itu kata Rasulullah. Ini kalau kita lihat dari hadis Nabi yang lain, maka akan ada satu keistimewaan bagi orang yang punya niat baik dalam setiap aktivitasnya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man hamma bihasanatin, kutibalahu ajr." Barang siapa yang niat melakukan satu amal baik, maka akan dituliskan baginya satu pahala. Meskipun dia belum ngerjain. Meskipun dia belum ngerjain. Wa idza amila biha kutibalahu asyru hasanat au kama qala. Dan kalau dia jadi mengeksekusi niat baik tersebut, maka akan dituliskan baginya 10 kebaikan. Insyaallah. Ya. Lain halnya kalau dia niat keburukan, maka dia nggak dituliskan satu keburukan sampai dia betul-betul mengerjakan satu keburukan tersebut, barulah ditulis baginya satu keburukan. Fahadha min karamillahi tabaraka wa ta'ala, ini adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Bagaimana ketika seseorang dia ingin melakukan sebuah kebaikan, namun dia baru berniat, maka sudah dituliskan satu kebaikan. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga poinnya yang bisa kita ambil adalah setiap amal soleh yang dilakukan atau setiap amalan yang kita ingin lakukan, maka niatkanlah untuk meneladani dan melakukannya dengan mata rantai amalan yang tersambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita termasuk orang yang mengamalkan itu bersama Nabi. Ya, kita sholat berjamaah misalkan, atau kita sholat duha, atau kita sholat witir dan lain-lain sebagainya. Lakukanlah itu seakan-akan kita melakukannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala seakan-akan kita bersama baginda Nabi. Atau juga supaya kita senantiasa, kalau apa yang disebut oleh para masyayikh kita, ma'iyatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membersamai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat prestisius, ya. Nggak ada hal lain yang lebih prestisius dari ma'iyatun Nabi, dari membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas Ridho, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, siapa bilang kalau beliau masih hidup, jiwa apa namanya fisiknya betul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dikebumikan di dalam atau di Thaibah Madinah Al Munawwarah. Akan tetapi roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah yang didukung oleh banyak ayat dan juga banyak hadis, roh beliau masih ada bersama kita, hidup dan menjawab setiap salam umatnya yang mengucapkan salam kepadanya. Sehingga kalau kita niatkan di dalam setiap langkah kebaikan kita membersamai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan kita melakukan amaliyah ini bersamanya, dan itu sangat penting. Dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum gak punya obsesi lain kecuali selalu membersamai Rasulullah.
Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardo. Beberapa hari nggak ketemu Rasulullah, badannya jadi kurus. Badannya jadi kurus. Ya, nggak doyan makan nggak ketemu Nabi. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, nggak mau lagi tinggal di Madinah Al Munawwarah. Ya, beliau tinggal di Damaskus di Syam karena nggak sanggup kalau nggak membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau wafat, pada saat beliau sakaratul maut, beliau mengucapkan kalimat wa nadabah, waduh, apa namanya? eh Bukan beliau yang mengucapkan wanadabah, yang mengucapkan wanadabah adalah putra putrinya dan juga istrinya. Wanadabah kalau bahasa kita, bang jangan meninggal dulu, atau papa jangan meninggal dulu, nanti kita gimana? Itu anak istrinya yang ada di sekitarnya. Tapi apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, bukan wanadabah, tapi watorobah. Apa torobah itu? Deg-degan. Deg-degan kalau kita mau berjumpa dengan kekasih kita. Saya nih deg-degan karena pengen berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diimpikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, kata beliau, saya berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, ya. Dan Nabi nggak pernah ngebentak saya. Kalau saya melakukan sesuatu, Nabi nggak pernah ngebentak saya, ngapain lu ngerjain gini, kalau bahasa kita. Dan kalau saya tidak melakukan sesuatu, Nabi juga nggak pernah ngebentak saya. Kenapa kamu nggak ngerjain ini? Terus apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Semua itu saya lakukan hanya karena saya satu punya keinginan. Apa itu? Kalau nanti di hari kiamat saya mendatangi Nabi dan saya bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waidimu. Ya Rasulullah, saya ini adalah pembantu kecilmu. Coba bayangkan bagaimana cita-cita para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, yang mereka inginkan, yang mereka impikan tidak lain dan tidak bukan adalah membersamai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka hadis ini, rubba qaumin bil madinati wa hum ma'ana habasahumul udur, berapa banyak orang yang tinggal di Madinah tidak ikut bersama kita dalam peperangan ini, mereka terhalang oleh apa namanya udur tersebut, itu dikarenakan para orang-orang yang tertinggal di Madinah, mereka semua hatinya sejatinya pengen bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu ungkapan dari para masyayikh kita, seringkali Sayyidil Habib Umar bilang, kata beliau apa? Kam min ba'id qarib, wa kam min qarib ba'id. Berapa banyak orang yang secara fisik dia itu dekat, tapi sesungguhnya dia jauh dari kita. Dan berapa banyak orang yang secara fisik jauh, tapi hatinya bersama kita. Nah, itu kembali kepada apa yang ada di dalam hati orang tersebut, ya. Kayak sekarang kita punya apa namanya, alhamdulillah punya perkumpulan, walaupun secara raga, secara fisik kita saling berjauhan, ya. Ada yang di Anyer, ada yang di Malang, ada yang di Sukabumi mungkin, ada yang di Bandung atau entah di mana. Tapi alhamdulillah Allah kumpulkan hati kita dalam satu wadah sehingga kita saling berdekatan. Pun begitu hubungan kita dengan para masyayikh kita, dengan guru-guru kita. Ya, secara fisik kita jauh dari guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab misalkan. Tapi kita yakin secara hati kita dekat dengan beliau. Nah, oleh karena itu, fal ibrah bima fil qalb, ya, yang jadi patokan adalah apa yang ada di hati kita, meskipun amal juga harus mendukung. Tapi jangan sampai amal kita atau perbuatan kita, fisik kita, raga kita dekat, cuman ternyata hati jauh, ya. Dekat di samping guru, tiap hari ketemu guru, tapi hatinya nggak tertaut dengan guru. Nah, ini sama aja, mayan Pak, nggak mendapatkan manfaat apa-apa. Tapi ada orang yang jauh, ya, bahkan seringkali apa namanya, Sayyidul Habib Umar bilang di dalam beberapa rawahnya, ya, berapa banyak orang yang nggak hadir sama kalian di musola ini, musola Ahlul Kisah, menghadiri secara langsung, tapi kemudian mereka tinggalnya di belahan negeri yang lain, tapi hati mereka bersama kita. Nah,
Ini karena apa? Karena semuanya disebabkan oleh hati yang selalu tertaut dengan para masyayikh, tertaut dengan guru. Nah, inilah yang bisa kita ambil beberapa poin dari hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesimpulannya adalah jika kita menginginkan satu pahala amalan yang utuh dari satu amalan yang kita niatkan namun kita berhalangan untuk melaksanakan, maka pasanglah niat yang baik disertai dengan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, tautkanlah hati kita selalu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para masyayikh kita, para guru-guru kita. Karena kalau kita menautkan hati kita dengan mereka, dimanapun kita berada, kita akan selalu hadir di hati mereka, di majelis mereka. Dan jangan kita biarkan hadir diri kita hadir dalam majelis ilmu dalam keadaan otak kita kosong, hati kita kosong, tanpa betul-betul menautkan hati kita dengan mereka. Nah, saya kira itu untuk hari ini satu hadis mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sama Taca sekalian dan juga Pak Budi apabila hari ini agak sedikit ada error di penjadwalan. Ya, sebetulnya kajiannya memang yang saya mau hadir ini nggak habis subuh banget. Cuman karena jarak tempuh yang lumayan dari pesantren, makanya, oh iya, harus saya berangkat pagi-pagi jadi sambil Zoom di ini. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa kita dapat manfaat, dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Terus mungkin karena ini saya udah mau sampai untuk sesi tanya jawab boleh dirangkum nanti saya kirim jawabannya lewat Pak Budi ya. Oh, baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Ridho. Masya Allah, tabarakallah, singkat, padat, jelas. Nih daging semua ya Bunda-Bunda ya. Walaupun memberikan kajiannya sambil nyetir gitu ya. Masya Allah banget nih Ustadz Ridho. Kita tuh benar-benar apa ya, kagum gitu ya. Dan juga ini, iya benar banget. Singkat, padat, tapi benar-benar nyentuh banget gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ridho dapat kita laksanakan, kita praktekkan ya Ustadz ya. Allah tabarakallah. Nah, ini sangat bagus sekali ya tentang niat nih pada pagi hari ini. Jadi Ustadz Ridho bilang kalaupun misalkan kita belum bisa melaksanakan niat tersebut, tapi kita sudah berniat istiqomah gitu ya. Kemudian juga disertai dengan menautkan hati kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan dapat pahala berlipat ganda ya Ustadz ya, Masya Allah. Jadi nggak ada tanya jawab langsung ya Ustadz ya. Nanti kita rangkum aja ya. Dirangkum aja, terserah silakan mau berapa, insya Allah hari ini atau maksimal besok saya kirimkan jawabannya. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Mohon izin Bunda Sufi ada yang ingin disampaikan sebelum Ustadz live dari Zoom ini? Ya, Bunda Lisfi terima kasih. Ustadz Ridho udah live kayaknya ya? Belum. Oh, Masya Allah. Belum, masih ada. Bentar lagi. Ya Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah. Allah ikrimukun. Iya, salam dari Pak Budi Ustadz, Masya Allah. Nanti pertanyaannya dari bunda-bunda nanti akan kami rangkum. Mungkin kita berapa ya? Berapa pertanyaan bunda-bunda? 5? Biasanya kan 3 nih, gitu kan? Biasanya 3. Nah, boleh nih edisi khusus 5? Boleh Ustadz? Boleh. Ya. Jadi nanti insya Allah 5 pertanyaan. Begini saja, Bunda Lisfi, setelah ini Ustadz Ridho live ya. Kita lanjut, silahkan pertanyaannya nanti di sini saja supaya nggak lupa gitu ya. Nanti jawabannya nanti akan dikirimkan oleh Ustadz Ridho ke Pak Budi gitu ya. Gitu Ustadz. Ustadz selamat. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya nanti dikirim sama Pak Budi. Iya. Karena kan Ustadz mau siap-siap ngisi kajian. Iya. Gitu ya. Ya Ustadz. Mohon maaf sekali lagi ya. Ya, tidak apa-apa Ustadz. Ya Ustadz ya. Akhir siap. Yuk, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.